Para ulama mengatakan apa? Pusar dan lutut itu bukan bagian daripada apa? Aurat. Bukan bagian daripada apa? Aurat. Tetapi berarti kalau gitu boleh kita pakai celana nggak nutup pusar, nggak nutup lutut? Boleh? Enggak. Karena kenapa? Kalau kita nggak nutup lutut, akhirnya bisa tersingkap yang masuk ke dalam bagian aurat. Kan kita tahu, kan kita gerak, nanti begitu kita angkat kaki, toto celananya agak ngangkat. Nah, dan ini masuk ke dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan melakukan yang selainnya, maka yang selain tersebut adalah juga ikut wajib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillah fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika wa habibika Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Para ikhwah sekalian, alhamdulillahirabbil alamin, bersyukur kita kepada Allah subhanahu wa ta'ala kita bisa melanjutkan kajian kita di waktu yang berbahagia ini, melanjutkan pembacaan serta penjelasan kitab Al-Yaqut An-Nafis fi Madhhab Ibn Idris karya Sayyid Ahmad Ibn Umar Asy-Syatiri rahimahullahu ta'ala wa radiya'an. Yang dimana di kajian yang sebelumnya kita sudah memasuki pembahasan yang menjelaskan tentang rukun-rukun salat, ya. Dan kita berhenti di rukun al-i'tidal, ya. Sedikit mengulang apa yang sudah kita bahas, di mana penulis rahimahullahu ta'ala mengikuti daripada Al-Imam An-Nawawi di dalam kitab Raudhahnya yang menjadikan rukun salat itu berjumlah 17. Yang dimana kita sudah membahas rukun yang pertama yaitu niat, yang kedua adalah takbiratul ihram, ya. Lalu yang selanjutnya adalah al-qiyam, yaitu berdiri fil fardhi pada salat yang fardu, yang artinya diwajibkan bagi siapa saja yang mampu untuk berdiri, ya, dan tidak ada uzur atau rasa sakit, ya, sakit yang menghalangi dia untuk berdiri, ya, diharuskan ketika melaksanakan sholat fardu untuk melakukannya dalam kondisi berdiri, ya. Akan tetapi berbeda dengan sholat sunnah, yang dimana sholat sunnah itu diperbolehkan bagi seseorang, baik yang dia nggak ada masalah, tidak memiliki masalah untuk sholat sambil berdiri, ya, untuk melakukannya langsung sambil duduk, akan tetapi pahalanya dia akan mendapatkan setengah pahala daripada sholat yang ia kerjakan bila sambil berdiri. Lalu yang selanjutnya yang sudah kita bahas yaitu wa qiraatul Fatihah, membaca suratul Fatihah, ya. Dan juga di mana di sini masuk ke dalam suratul Fatihah wajibnya membaca ayat Bismillahirrahmanirrahim, yang dimana itu merupakan bagian daripada suratul Al-Fatihah. Lalu yang selanjutnya adalah ruku', dan yang terakhir yang sudah kita bahas tumakninah fih, yaitu tumakninah di dalam melakukan ruku'. Lalu yang selanjutnya beliau rahimahullahu ta'ala mengatakan wal i'tidal. Rukun yang selanjutnya adalah i'tidal. I'tidal itu, ya, secara bahasa maknanya al-istiqamah, ya. Istiqamah artinya lurus. Yang dimana kenapa dinamakan lurus, maknanya i'tidal itu dari kata lurus, ya. Atau kenapa i'tidal itu dinamakan i'tidal? Dikarenakan seseorang ketika setelah melakukan ruku, dia diharuskan untuk bangkit daripada ruku tersebut sampai mengembalikan seluruh ruas tulang belakangnya, ya. Jadi tolak ukurnya itu adalah luas tulang belakangnya, bukan kepalanya. Karena kenapa? Kita mengetahui bahwasannya disunahkan, sangat disunahkan, ya, di dalam mazhab Syafi'i itu untuk menghadap atau mengarahkan pandangannya kemana? Ke arah tempat di mana dia sujud, ya.
Yang dimana dia sujud yang otomatis, ya, umumnya orang yang melakukan tersebut akan terlihat kepalanya sedikit agak menunduk. Nah, jadi kalau begitu Ustaz, berarti kalau dia nggak lurus kepalanya, berarti ini belum i'tidalnya belum sempurna. Enggak. Yang jadi tolak ukur di mana? Tulang punggungnya, bukan dari kepalanya. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma rfa' hatta ta'tadila qa'iman." Ya, lalu angkatlah badanmu, tubuhmu dari melakukan ruku sampai engkau telah berdiri secara tegak lurus, ya. Lalu yang selanjutnya adalah wattuma'ninatu fi, dan melakukannya yaitu i'tidal itu dengan penuh tuma'ninah. Dan kita sudah mengetahui makna tuma'ninah dalam rukun itu artinya ya ada jeda setelah melakukan rukun secara sempurna. Jadi melakukan rukunnya dulu secara sempurna, setelah sempurna lalu berikan waktu lebih lama sedikit saja, maka dia sudah seukuran kata para ulama ucapan subhanallah. Ucapan subhanallah itu dia telah melakukan apa? Dia telah melaksanakan aqal daripada ibtida atau tuma'ninah, ya, batas minimal daripada tuma'ninah. Tetapi afdolnya dia membaca dengan bacaan yang disunnahkan, yang diriwayatkan daripada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan perlu menjadi perhatian, pendapat yang mu'tamad bahwasannya i'tidal termasuk ruknun qasirun, rukun yang pendek. Dia tidak boleh orang i'tidal itu berdiri dengan jangka waktu yang panjang. Dan sebagian ulama mengatakan ukurannya seukuran membaca suratul Fatihah. Jadi kalau misalnya dia sampai berdiri seukuran suratul Fatihah ini, menjadikan sholatnya batal. Nah, ini perlu menjadi perhatian, terlebih lagi kita sudah mendekati bulan Ramadan. Ya, bulan Ramadan yang dimana juga nanti disunnahkan di pertengahan terakhir, ya, separuh yang kedua itu untuk apa? Kunut di witir, ya. Nah, ini jangan sampai panjang-panjang, karena di dalam mazhab Syafi'i itu panjangnya kunut, ya, melebihi daripada yang dimasyru'kan, yang diriwayatkan bacaannya, itu menjadikan apa? Sholatnya batal, ya. Karena dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam diriwayatkan oleh para sahabatnya, beliau memanjangkan setiap gerakan sholatnya kecuali pada dua tempat, yaitu di mana i'tidal dan duduk di antara dua sujud, sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abdullah ibni Umar. Walaupun di dalam sebagian riwayat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu pernah i'tidal. Saking lamanya sampai sahabat mengatakan, ini jangan-jangan Rasulullah lupa nih. Diri aja baca panjang gitu. Nah, para ulama mengatakan walaupun ada riwayat tersebut, tetapi yang paling sering atau lebih sering dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah tidak memanjangkan i'tidal yang dilakukan oleh beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga i'tidal termasuk ke dalam rukun qasir, ya, rukun qasir. Ini pendapat yang mu'tamad, walaupun ada sebagian dari kalangan mazhab Syafi'iyah mengatakan i'tidal dan duduk di antara sujud juga rukun tawil, rukun yang panjang. Jadi boleh mau dipanjangin berapa aja juga nggak ada masalah. Baik, selanjutnya adalah ya was-sujudu. Lalu setelah itu sujud, ya. Sujud dengan caranya adalah yang pertama menaruh kedua lutut terlebih dahulu, setelah itu kedua tangannya, baru setelah itu apa? Keningnya, ya. Nah, sujud ini ya dikatakan sujud itu seperti apa? Minimalnya dia harus menempelkan sebagian keningnya. Jadi nggak boleh dia menghalangi keningnya dengan sesuatu apapun yang bukan dari sesuatu hal yang darurat sifatnya. Jadi kalau ada orang pakai misalnya menutup ada lukanya, itu lain. Ini kita bicara di luar kondisi seperti itu. Jadi ada orang misalnya pakai peci yang sampai menutupi seluruh kening, itu nggak boleh, ya. Tetapi dia harus
menjadikan sebagian keningnya itu menempel ke tempat di mana dia sujud, ya, dan menaruh kedua telapak tangannya, minimalnya sebagiannya saja, nggak mesti semuanya. Jadi walaupun pakai jari begini saja sudah dikategorikan sebagai apa? Sujud. Dan menempelkan apa? Menempelkan lutut dan juga ujung jari daripada kakinya. Dan juga minimalnya ketika sujud itu, atau maaf, dikatakan sujud itu baru dikatakan artinya sah sujudnya ketika dia menaruhkan dahinya itu, keningnya itu dengan ditekan sedikit, sampai para ulama menjelaskan apa? Kalau misalnya ditaruh kapas di bawahnya itu, dia bakal apa namanya? Kebas ya namanya gitu ya. Jadi ada semacam bekas daripada sujudnya. Dan syarat yang ruku yang lain adalah menjadikan bagian belakangnya, bokongnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Jadi artinya kalau dia misalnya kayak sujud di tangga gitu, ya, yang menjadikan akhirnya dia naruh keningnya di tempat di lantainya itu, tapi nggak bisa menjadikan bagian belakangnya, bokongnya itu lebih tinggi daripada kepalanya, nggak sah itu sujud seperti itu, ya. Dia diharuskan apa? Jadikan bokongnya itu lebih tinggi daripada kepalanya. Dan juga dia nggak boleh menutupi keningnya itu dengan sesuatu yang dia bawa dan bergerak dengan gerakannya. Paham ya? Jadi kalau dulu sebagian masyayikh di beberapa negara Timur Tengah itu suka pakai bajunya itu kumnya, ya, ini lebar-lebar. Nah, kalau dia sujud ternyata terus nutupin, nah itu tidak boleh. Karena kenapa? Dia keningnya itu tertutupi dengan sesuatu yang dia bawa dan bergerak dengan gerakannya. Terus apa, misalnya kalau perempuan pakai apa? Mukena. Nah, pakai mukena itu kan kadang suka tato bagian bawahnya akhirnya nutup nutup daripada wajahnya. Nah, itu tidak diperbolehkan, artinya menjadikan sujudnya tidak sah dan dia diharuskan untuk mengulangi apa? Sujudnya. Ya. Lalu yang selanjutnya adalah wattuma'ninatu fih, dan melakukan sujudnya tersebut dengan penuh tumakninah. Ya. Hal ini berdasarkan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, irka'u wasjudu wa'budu rabbakum, ya. Rukuk dan sujudlah. Dan juga Rasulullah SAW wasjud hatta tatma'inna sajidan, dan sujudlah dengan penuh tumakninah. Lalu yang selanjutnya adalah wal julusu bainas sajdatain, ya, artinya dia bangkit duduk, ya. Minimalnya dengan duduk mau bagaimanapun nggak apa-apa. Misalnya seandainya ini kalau kita bicara sah nggak sahnya ya, duduk sambil bersila aja sah. Duduk di antara dua sujud dengan patokan apa? Selama dia mengembalikan seluruh tulang belakangnya untuk tegak. Tetapi yang paling afdol kalau duduk di antara dua sujud itu ngapain? Iftirash. Apa itu iftirash? Dia sujud duduk, ya. Bokong itu duduk di atas kaki kirinya dengan menegakkan kaki kanannya, melipat jari kaki kanannya mengarahkan ke arah mana? Kiblat. Ya, ke arah kiblat. Ini yang paling afdol. Dan juga di antara yang disunahkan di antara duduk di antara dua sujud itu apa? Iq'a. Ya. Ya. Jadi ada duduk namanya al-julus bainas sajadatain, atau duduk di antara dua sujud, ya. Dia kaifiatnya yang afdol itu yang pertama adalah yang namanya iftirash. Ya, iftirash. Dan ini sudah kita jelaskan seperti apa kaifiatnya yang biasa kita kerjakan, ya. Lalu yang selanjutnya adalah apa? Al-iqa'.
Ya, iqa ini ada dua. Yang disunnahkan al-masnun atau yang disunnahkan, dan yang kedua adalah al-manhi anhu atau yang terlarang. Ya, yang terlarang. Yang kita sebelum yang terlarang dulu, yang disunahkan seperti apa? Yang disunahkan adalah ketika menegakkan kedua kaki kita nih, dan kita duduknya di atas tumit kita, kedua tumit kita, ya itu sunnah. Tapi kalau dibandingkan dengan iftirash, mana yang lebih afdol? Yang paling afdol ini iftirash. Mengapa demikian? Karena Nabi Muhammad SAW lebih mendawamkan iftirash. Maka dari itu Ibnu Abbas ketika ditanya tentang iqa itu, yang nanya juga kaget. Bayangin, tabi'in aja agak asing, canggung ketika melihat kaifiyat duduk iqa, menunjukkan bahwasanya duduk iqa ini tidak terlalu sering untuk apa? Dikerjakan oleh Nabi Muhammad SAW ataupun para sahabatnya. Maka walakinnahu sunnah, kata Ibnu, tapi itu adalah sunnah Nabi Muhammad SAW. Lalu yang kedua ini seperti apa? Yang terlarang ada dua tafsiran ulama. Tafsiran yang pertama adalah ketika kita duduk di atas lantai, terus kaki kita taruh seperti ini di depan kita, ya, dan lututnya itu kita berdirikan. Nah, contohin ya. Gini nih, yang terlarang tuh ada yang begini nih, mengatakan begini. La kurfusa yang pakai apa? Ayo kurfu bisa gitu. Ini ihtiba namanya kayak gitu. Nah, ini seperti ini. Ada yang mengatakan iqa itu seperti ini. Maaf. Kayak gini. Paham ya? Jadi kalau iftirash kan seperti ini kan? Ya. Bener kan? Nah, tapi yang kaki kirinya ini enggak ditaruh di bawah bokong kita, tapi dia dikeluarin. Jelas ya? Nah, itu dia. Itu yang terlarang. Ya. Baik. Wat-tuma'ninatu, lalu selanjutnya wat-tuma'ninatu fi, dengan melakukannya dengan penuh apa? Tuma'ninah. Lalu yang selanjutnya adalah wat-tasyahhudul akhir. Tasyahud akhir, yaitu doa tasyahud yang dibaca ketika tasyahud akhir sebelum salam. Ya. Bacaannya kayak gimana? Bacaannya minimalnya, aqalnya minimalnya. At-tahiyyatu lillah, salamun alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, salamun alaina wa ala ibadillahi shalihin, asyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah. Itu minimalnya. Tapi yang paling afdol, Imam Syafi'i mengatakan di antara semua yang disunahkan, kan ada at-tahiyyatu lillah was salawatu wat thayyibat, ada at-tahiyyatu zakiyatu thayyibatu lillah, ada juga begitu, ya. Tapi yang paling afdal menurut Imam Asy-Syafi'i adalah at-tahiyyatul mubarakatus shalawatut thayyibat. Mengapa demikian? Karena dua hal. Pertama, kesamaan bacaannya ini dengan Al-Qur'an di surat An-Nur. Tahiyyatan mubarakatan min indillah, ya. Lalu yang selanjutnya di dalam hadisnya Ibnu Abbas mengatakan Rasulullah SAW mengajarkan tasyahud ini sebagaimana mengajarkan surat di dalam Al-Quran. Sebagaimana mengajarkan apa? Surat di dalam Al-Quran. Menunjukkan bahwasannya Rasulullah lebih mengutamakan sighah at-tahiyyatul mubarakatus salawatut tayyibatu lillah. Assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi shalihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Lalu yang selanjutnya adalah wal qu'udu fih, dan duduk di dalam membaca doa tasyahud. Nah, ketika doa tasyahud ini duduknya bagaimana? Hah? Enggak mesti. Dilihat, ditafsil. Kalau diakhiri, ditutup dengan salam, ya,
duduk tasyahud itu dibagi menjadi dua. Diakhiri dengan salam, tidak diakhiri dengan salam. Maksudnya bagaimana? Kalau orang mau sujud sahwi kan, dia kan baca tasyahud dulu, sujud sahwi baru salam. Oke. Kalau diakhiri dengan salam artinya selesai tasyahud langsung dia salam. Nah, ini adalah apa? Tawarruk. Yang ini adalah baru setelah dia bangkit dari sujud yang kedua, sujud sahwinya, dia duduk tawarruk langsung salam. Jelas ya? Nah, tawarruk itu seperti apa? Nah, ini gampang tawarruk itu. Nggak perlu sampai lebar. Ambil iftirash seperti ini, ya. Iftirash seperti ini. Ini iftirash ya. Bener kan? Nah, kita duduk di atas kaki apa? Kaki kiri. Kaki kiri geser doang. Kakinya aja, kakinya nggak perlu pahanya. Nggak perlu paha, nggak perlu dengkulnya. Ya lututnya nggak perlu. Cuman apakah kakinya geser ke kanan, dah. Kakinya aja yang digeser. Ya, kadang ini ada di antara salah satu kesalahan yang orang melakukan sholat tuh. Kalau tasyahud akhir sampai begini. Sampai yang nah ini ganggu orang tuh. Ya? Sampai badan miring. Hah? Badannya miring. Ya, sampai badan itu padahal Rasulullah SAW menyuruh kita untuk layyin bagi dengan orang yang ada di sebelah kita ketika kita sholat berjamaah. Ya. Naam. Jelas ya? Oke. Wal qu'udu fi. Lalu yang selanjutnya as-salatu 'ala nabi sallallahu alaihi wasallam fi. Ya, bersalawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di duduk tasyahud yang akhir. Ini rukun. Kalau ditinggalkan salatnya apa? Nggak sah. Kalau salawat di tahiyat pertama itu namanya sunnah ab'ad. Artinya kalau ditinggalkan sujud sahwi. Perbedaannya yang di tahiyat awal disunahkan ringan aja. Allahumma salli ala Muhammad. Ini pendapat yang mu'tamad. Walaupun Imam Nawawi di dalam tahqiqnya mengatakan sampai innaka hamidum majid. Jadi yang afdal yang mana? Ya, yang Allahumma shalli ala Muhammad. Kalau innaka hamidum majid itu ngikutin Imam siapa? An-Nawawi. Enggak usah kita salahin juga. Ya. Kenapa demikian? Karena di dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam itu kalau duduk tasyahud awal itu sebentar aja ringan. Bahkan diperumpamakan seperti orang duduk di atas api, nggak bisa lama. Di atas satu hal yang panas. Nanti bisa duduk di atas bara tuh. Di atas arang tuh. Bisa lama. Nggak bisa kan, sebentar aja kan. Nah, dan juga ini termasuk di dalam perkara mufradat. Mufradat itu apa? Mufradat itu adalah cuman Imam Syafi'i aja yang sendirian yang baca seperti itu. Bahkan mazhab Hanafi sampai mengatakan siapa yang nambahin Allahumma sholli ala Muhammad di tasyahud awal, sholatnya makruh. Makruh tahrim, diharamkan makruhnya. Sampai seperti itu. Itu pendapat mazhab. Jadi di dalam semua mazhab yang lain selain mazhab Syafi'i, tasyahud awal itu nggak pakai sholawat. Jadi asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah langsung naik. Ya. Jelas ya? Ala kulli hal. Nah, lalu di dalam tasyahud akhir ini membaca salawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Ya, baca terserah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Tetapi sebagian ulama Syafi'i mengatakan yang afdalnya Allahumma salli ala Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi. Wa ala Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi.
kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Nah, itu menggabungkan semua riwayat. Menggabungkan semua riwayat yang ada, ya. Lalu yang selanjutnya adalah assalam. Ya, membaca salam. Wajibnya membaca salam, walaupun nggak perlu nengok udah. Ya. Nggak nengok, dengan salam dia sudah keluar atau sholatnya sudah selesai. Ya. Ya, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad SAW fi miftahus salat at-tahur wa tahrimuha at-takbir wa tahliluha at-taslim. Pembukaannya salat adalah atau kuncinya salat itu adalah bersuci. Yang mengharamkan artinya dia udah masuk salat, kan kalau udah masuk salat nggak boleh dia melakukan hal-hal yang diharamkan dalam salat, kan ngomong, banyak gerak. Ya, itu adalah apa? Dengan takbir. Dan yang menghalalkan untuk dia bisa ngomong lagi, bisa dia ini lagi adalah dengan salam, ya. Lalu yang selanjutnya yang terakhir wat tartib. Dia melakukannya berurutan. Jangan ruku dulu baru baca Fatihah. Jangan. Tapi takbir sambil niat, baca Fatihah dan seterusnya. Alhamdulillahirabbil alamin, kita telah menyelesaikan pembahasan yang berkaitan dengan masalah rukun-rukun di dalam salat. Selanjutnya kita memasuki pembahasan yang baru, syurutu sihhatis shalah, syarat sahnya salat. Ya. Syarat itu kan sudah dijelaskan, ada 2 ya. Syarat ada berapa? Ada 2, dibagi 2. Syarat wajib, yang artinya bila sudah terpenuhi seseorang tersebut wajib untuk melakukan ibadah yang disyaratkan dengan syarat-syarat yang ditetapkan. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah syarat sah. Nah, ini syarat wajib ini sudah kita jelasin sebelum pembahasan mengenai rukun. Yang artinya syarat sah ini bila sudah terpenuhi, sudah dilakukan semuanya, menjadikan ibadah salat itu menjadi sah. Yang dimana keduanya, perbedaan tadi nih, ini jadiin wajib, yang ini jadi sah. Perbedaannya cuma apa? Persamaannya apa? Kedua-duanya di luar dari rangkaian salat, bukan bagian dari salat itu sendiri. Nah. Yang pertama adalah al-Islam, ya. Orang yang melakukan sholatnya harus Islam. Kalau nggak Islam ya nggak sah sholatnya, ya. Karena Allah Subhanahu Wa Taala tidaklah menerima melainkan dari hambanya Allah yang beriman kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu yang selanjutnya adalah at-tamyiz. Dia sudah tamyiz, ya. Artinya sudah membedakan. Makna tamyiz itu apa sih? Hah? Oh, enggak mesti tamyiz itu dinamakan rusyad. Tapi tamyiz itu biasanya banyak definisinya. Ada yang mengatakan ulama ngerti kanan sama kiri, bedain dari itu, atau sudah bisa cebok sendiri, sudah bisa makan sendiri, itu namanya tamyiz. Ada yang mengatakan ada yang sudah mengerti hal yang membahayakan dengan hal yang tidak membahayakan. Jadi kalau ngelihat api nggak dideketin, namanya ini api, ini bahaya. Dia sudah bisa menjauhinya, ya. Nah, itu tamyiz. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wadukhulul waqt, ya, dengan masuknya waktu. Artinya kalau belum masuk waktunya salat itu tidak sah, ya. Dhannan au yaqinan, baik dengan dhann, ya, artinya sebuah asumsi yang kuat, prasangka, dugaan yang kuat, atau yaqinan secara yakin pasti ini waktu sudah masuk. Yakin tuh kayak misalnya kita ngelihat apa? Pas kita di tempat yang datar kita ngelihat, oh matahari sudah tenggelam, berada di bawah ufuk lingkarannya secara keseluruhan. Itu yakin, udah kelihatan, nggak ada. Oh ini sudah apa? Sudah masuk itu matahari. Atau dengan dhann itu dengan apa? Dengan mengandalkan adzan muadzin. Atau dia misalnya pakai wirid ya, zaman dulu kan gitu kan. Orang baca, oh biasanya saya kalau dari zuhur sampai asar bisa baca 200 halaman, misalnya begitu. Nah, berarti kalau
begitu udah masuk zuhur, dia baca 2 rakaat salaman, oh ini udah masuk asar nih. Itu dengan dhon, dengan cara seperti itu. Artinya nggak boleh dia main ujuk-ujuk, nggak pakai meneliti dulu, melihat dulu, ya, memperhatikan terlebih dahulu, mengobservasi langsung main sholat. Kalau seperti itu, sholatnya apa? Nggak sah. Tidak sah. Lalu yang selanjutnya adalah wal ilmu bi fardhiyatiha. Dia meyakini, memiliki ilmu bahwasannya setiap sholat yang 5 waktu itu adalah hukumnya apa? Fardu, wajib. Jangan sampai dia mengatakannya atau meyakininya sebagai Kenapa begitu? Karena untuk keyakinan. Bukan, dia udah jadi kafir. Dia meyakini satu sholat, ya, satu sholat dari yang 5 waktu itu menjadi sunnah, itu menjadikan dia apa? Kafir. Sedangkan syarat sahnya diterima sholat yang pertama apa? Islam. Betul kan? Karena sholat yang 5 waktu, hukum atau ilmu tentang wajibnya sholat yang 5 waktu ini termasuk maklum minad dini bid darurah. Oke. Lalu yang selanjutnya adalah wa alla ya'taqida fardhan min furudhiha sunnah. Dia tidak boleh meyakini salah satu di antara yang difardukan di dalam rangkaian sholat ini sebagai hal yang disunnahkan. Artinya Ustaz, banyak orang awam dia nggak tahu hal yang diwajibkan. Maksudnya secara spesifik bagian ini sebetulnya wajib tapi dia nggak tahu. Apa menjadikan sholatnya tidak sah? Enggak begitu. Nah, jadi ada 4 perinciannya. Pertama, dia meyakini bahwasannya di dalam sholat ini ada yang fardu, ada yang sunnah di dalam rangkaiannya ya. Dan dia mengetahuinya secara detail satu persatu, ini yang fardu, ini yang sunnah. Ini nggak ada masalah. Jelas ya? Ini tidak masalah. Yang kedua, dia mengatakan ada yang fardu, ada yang sunnah. Yang fardu, yang sunnah, aneh nggak tahu. Yang jelas ada yang fardu, ada yang sunnah. Ini hukumnya sah, terpenuhi syarat sahnya. Dia nggak mesti tahu satu persatu. Walaupun ada khilaf lagi di antara para ulama, apakah thalibul ilm boleh kayak gitu apa enggak? Yang kedua nih, thalibul ilm boleh nggak kayak gitu? Ya. Lalu yang ketiga adalah dia meyakini semuanya wajib. Dari alif sampai ba, nih sholat harus kudu dikerjain. Ini hukumnya sah juga. Yang ketiga, yang keempat, dia meyakini semuanya sunnah. Tanpa terkecuali, baca Fatihah sunnah, takbiratul ihramnya sunnah, rukunya sunnah. Ini nggak sah. Ini masuk ke dalam apa? Dia tidak meyakini ya yang fardu itu menjadi diyakini sebagai fardu. Artinya dia nggak sah seperti ini. Jadi nggak harus harus satu persatu. Maksudnya untuk kita wajib untuk sahnya ya, nggak perlu yang ini fardu, yang ini sunnah. Satu persatu kita harus tahu secara detail, enggak. Ya, tapi yang afdal ya adalah mengetahuinya. Qul hal yastawil ladzina ya'lamuna wal ladzina la ya'lamun. Allah aja mengatakan nggak sama orang yang punya pengetahuan dengan yang tidak punya pengetahuan. Tentu sholatnya mana yang lebih afdal? Yang dia mengetahui secara detail. Baik. Lalu yang selanjutnya wat taharatu 'anil hadatsaini. Dia telah bersih daripada 2 hadas. Ya, baik hadas yang kecil maupun hadas yang besar. Karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salata ahadikum idza ahdatha hatta yatawadda." Allah Subhanahu wa taala enggak akan menerima salat setiap dari kalian jika berhadas, apapun hadasnya, hadas besar, hadas kecil, hadas sedang, hadas kecil banget, hadas besar banget. Ya, kalau ada tuh ya. Ya. Sampai kalian berwudu, sampai kalian bersuci, ya. Dan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yaqbalullahu salatan bighairi tahur atau bighairi tuhur." Allah Subhanahu wa taala enggak akan menerima salat seseorang sampai dia membersihkan dirinya daripada hadatsnya. Lalu yang selanjutnya adalah wat taharatu 'anin najasati fi tsaubi wal badani wal makan. Dia harus bersih daripada najis.
Pada apanya? Badan dan pakaiannya, ya, dan juga tempat di mana dia sholat, ya. Pada pakaian, badan, dan juga tempat dia sholat, ya. Badan kita tahu, pakaian kita tahu. Kalau tempat, sejadah nih, kita duduk berdiri di atas sejadah, di tengah-tengahnya ada tai cicak, kotoran cicak. Apa langsung, berarti nggak sah nih, ada najis di sejadah kita? Nggak mesti, nggak harus. Selama ketika kita melakukan sholat, gerakan apapun tidak terkena kotoran tersebut. Misalnya sujud pas di tengah-tengahnya nih, selama nggak nempel di tangan aja, selama nggak nempel di kening aja, selama nggak nempel di kaki aja, nggak nempel di lutut aja. Nah, itu menjadikan sholatnya tetap apa? Sah. Maksudnya tempat di sini adalah apa? Bagian-bagian yang dimana orang yang melakukan sholat itu menempelkan tubuhnya di tempat tersebut. Baik. Lalu yang selanjutnya adalah wasatrul aurah, menutup aurat. Ya, menutup aurat. Menutup aurat bagi laki-laki di mana? Laki-laki antara pusar dengan lutut. Ini minimalnya, kita minimal ya. Artinya sah sholatnya, bukan bicara afdol, ya. Para ulama mengatakan apa? Pusar dan lutut itu bukan bagian daripada apa? Aurat. Bukan bagian daripada apa? Aurat. Tetapi berarti kalau gitu boleh kita pakai celana nggak nutup pusar, nggak nutup lutut, boleh? Enggak. Karena kenapa? Kalau kita nggak nutup lutut, akhirnya bisa tersingkap yang masuk ke dalam bagian aurat. Kan kita tahu, kan kita gerak, nanti begitu kita angkat kaki, toto celananya agak ngangkat. Nah, dan ini masuk ke dalam kaidah ma la yatimul wajibu illa bihi fahuwa wajib. Sesuatu hal kewajiban yang tidak sempurna melainkan dengan melakukan yang selainnya, maka yang selain tersebut adalah juga ikut wajib, ya. Nah, kalau perempuan auratnya mana? Di dalam sholat, ya. Di dalam sholat seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Di luar sholat ada perinciannya, cuman secara umum kalau di hadapan ajnabiyah atau ajnabiyah yang bukan mahram mu'abbad, yang mahram selama-lamanya, ya. Kan mahram ada 3, udah kita jelasin itu ya. Mahram mu'abbad itu apa? Seluruh badannya yang harus ditutup, ya, kecuali wajah dan telapak tangan. Tapi bukan berarti, Ustaz, berarti kalau wajahnya boleh kebuka kita boleh ngelihat? Enggak. Paham ya? Wajahnya boleh dibuka, tapi kita nggak boleh apa? Nggak boleh melihat. Wajahnya boleh dibuka, tapi kitanya nggak boleh apa? Melihat. Jelas ya? Naam. Wasatrul aurah. Lalu yang selanjutnya adalah wastiqbalul qiblah, menghadap kiblat. Harus ngadep Ka'bah. Baik kita ada di Masjidil Haram atau di luar Masjidil Haram. Kudu harus apa? Ngadep kiblat, ya. Fi ghairi nafilatis safaril mubah, kecuali di sholat sunnah di saat safar, tapi safarnya yang mubah. Maksudnya bagaimana? Ini ada orang rombongan, nasallallahu alaihi wasallam. Dia mau ngerampok, mau begal gitu, ya. Tahu di dalam mobil dia sholat sunnah, Allahu Akbar. Hah? Boleh begitu? Nggak boleh, ya. Sholat sunnah boleh ngadep kemana? Ke arah kemana? Ke arah kendaraannya menuju, ya. Kan kiblat kita kemana arahnya? Kurang lebih barat, ya. Arah tujuannya ke arah timur. Udah, itu kita sholat aja sambil ngadep ke arah timur. Tapi dengan syarat safarnya itu safar yang diperbolehkan, bukan safar maksiat. Bukan safar yang tujuannya untuk melakukan maksiat, ya. Tapi bukan berarti, ya, orang yang diberi cobaan oleh Allah Subhanahu wa taala
dia terbiasa melakukan maksiat tertentu, itu dia menghalangi maksiatnya tersebut, menghalangi dia untuk beramal soleh. Ada riwayat hikayat dari salaf itu disebutkan ada perompak nih begal, yang di Arab tuh dulu banyakan begal ya. Nah, toto ketua begal ini tukang puasa. Ketua begalnya, ketua rampoknya itu ahli puasa. Tahu-tahu ada orang yang ditawan sama gerombolan ini nih. Nah, orang yang menawan ini nih, yang ditawan ini, tawanan ini kaget lihat ketua begalnya ini ahli puasa. Jadi waktu bagi-bagi makanan si kepala rampoknya nih, enggak, saya nanti pas maghrib. Padahal kerjaannya tukang rampok. Subhanallah, orang ini bisa bebas dari tawanan sergapan perampok ini. Berapa tahun kemudian orang ini haji atau umroh, intinya ke Masjidil Haram. Tahu-tahu dia ngelihat ketua perampok ini menjadi ahli ibadah yang dia menetap di Masjidil Haram. Lalu tanya, kok antum bisa begini? Artinya apa? Dari rahmat ibadah yang saya lakukan dan saya tidak berputus asa dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Akhirnya Allah memberikan taufik kepada saya agar menjadi orang yang benar-benar lebih sungguh-sungguh lagi di dalam mendekatkan diri dan beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, jadi intinya poinnya ya, buat siapapun saat ini, intinya sebandel apapun, senakal apapun, sebegajulan apapun orang ini saat ini, pertama jangan ninggalin sholat. Ya. Malah kalau bisa dia biasa melakukan satu amalan ibadah, jangan dia tinggalkan dengan alasan apa? Wah, aneh masih belum pantas, aneh masih nakal, masih bandel, masih bangor, bahasa begitu kan orang sekarang kan, ya, masih begajulan. Enggak, tetap dia, rahmatnya Allah itu luas. Bisa jadi di tengah-tengah ibadahnya dia yang dimana saat itu dia masih bergelimang dengan dosa dan maksiat itu, menjadi sebab taufik dia menjadi manusia yang lebih baik di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ala kulli hal, kembali lagi. Nah, nafilah dalam safar ini nggak mesti safarnya jauh. Ente bisa mau ke Bekasi ya, di dalam mobil belum sholat duha, sholat duha dah ya. Karena Nabi Muhammad SAW senantiasa melakukan sholat sunnah di atas kendaraannya. Tetapi begitu beliau mau sholat fardu ya, sholat fardu, beliau Sallallahu Alaihi Wasallam berhenti dan turun dan sholat berdiri sambil menghadap kiblat. Ya, nah jadi syarat yang ini adalah harus menghadap kiblat kecuali tadi ketika sedang safar dan sedang melakukan sholat sunnah yang dimana safarnya safar yang mubah. Dan yang kedua, diperbolehkan kita untuk tidak menghadap kiblat wa sholati syiddatil khauf, sholat khauf. Artinya ketika kita sedang di dalam atau di tengah peperangan, sedang berkecamuk perang, ya, kita tetap harus sholat. Waktu sholat udah masuk nih, kita tetap harus sholat. Tapi diperbolehkan bagi kita untuk apa? Tidak menghadap kiblat. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala, fa in khiftum farijalan aw rukbanan, jika kalian sedang dalam peperangan, maka sholat sambil berjalan atau sambil berkendaraan. Qala Ibnu Umar mengatakan mustaqbilil qiblah au ghairu mustaqbiliha. Dia mau ngadep kiblat maupun tidak menghadap kiblat. Lalu syarat selanjutnya adalah watarkul kalam. Ini sebetulnya adalah menjelaskan tentang hal-hal yang membatalkan sholat yang insyaallah tabaraka wa taala kita akan jelaskan dan bahas di kajian yang akan datang. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam wa ahkam wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in.